Kita akan bahas ini. Di latihan kemarin kita ada 2 soal. Yang pertama di sini menghitung arus yang mengalir ke rangkaian, kemudian menghitung besar tegangan di titik C dan D, dan menghitung besar tegangan keluaran. Kemudian soal yang kedua di sini kita disuruh mencari berapa resistansi dari sensor. Ya. Kita akan mencari berapa resistansi dari sensor. Oke, yang pertama di sini kita akan menghitung berapa arus yang mengalir di rangkaian. Nah, di sini kita menghitung dulu arus yang mengalir di I1. Nah, I1 atau arus 1 ini dia akan mengalir di R1 dan R2. Kemudian I2 di sini akan mengalir di R3 dan R4. Nah, kemudian untuk I total di sini kita bisa menghitung menggunakan hukum Kirchhoff arus atau kita menghitung dulu resistansi pengganti dari rangkaian Wheatstone ini, baru kita hitung berapa arus totalnya. Gitu. Nah, yang pertama kita akan mencoba menghitung berapa arus yang mengalir di I1. Nah, arus yang mengalir di I1 ini bisa kita ukur, kita hitung I1 sama dengan VS dibagi dengan RS1. Nah, RS1 ini adalah resistor seri pada rangkaian seri 1. Nah, pada rangkaian seri 1 di sini terdapat 2 resistor, yaitu R1 dan R2. Maka kita perlu mencari berapa nilai RS1-nya, rangkaian seri resistor seri 1 saya. Nah, untuk rangkaian seri, kita bisa mencari rangkaian pengganti seri, resistor pengganti seri ini dengan langsung menjumlahkan nilai dari resistor tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan VS-nya ini adalah 100. Kemudian R seri satunya di sini kita bisa langsung menjumlahkan 20 ditambah dengan 40. Di R1 ini adalah 20 ohm, R2 di sini adalah 40 ohm. Maka kita bisa langsung menemukan berapa arus yang mengalir di sini. 100 volt dibagi dengan 60 ohm. Ketemu besarnya adalah 1,67 ampere. Ini. Di 1,67 ampere ini adalah besar arus yang mengalir pada rangkaian seri 1 di sini. Jadi besar arusnya di sini adalah 1,67. Kemudian kita akan menghitung berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian seri kedua di sini. Ini I2 sama dengan rumusnya sama, VS dibagi dengan R seri 2. VS-nya adalah 100 volt, kemudian R seri 2-nya ini merupakan penjumlahan dari R3 dan R4. R3 nilainya 10 ohm, ditambah dengan R4 nilainya 60 ohm. Nah, hasilnya adalah 100 dibagi dengan 70 sama dengan 1,43 ampere. Nih, itu adalah besar arus yang mengalir di
rangkaian seri 2. Jadi besar I1 di sini 1,67, kemudian I2 yang di sini besarnya adalah 1,43 ampere. Nah, setelah itu kita akan menghitung berapa besar I totalnya. I total sama dengan kita menggunakan hukum Kirchhoff arus di mana I masuk itu sama dengan I yang keluar. Jadi di sini I total sama dengan I1 ditambah dengan I2. Besar I1 itu adalah 1,67 ditambah I2 itu 1,43. Nah, di sini ketemu dasar arusnya adalah 3,1 ampere. Ini untuk I total. Nah, untuk I total di sini ini kita bisa menghitung juga dengan cara kita cari dulu rangkaian pengganti paralelnya. Kita tadi sudah tahu rangkaian seri resistor seri 1 dan resistor seri 2. Setelah itu kita akan mencari rangkaian pengganti paralelnya. Kalau mau lebih panjang lagi langkahnya. Jadi di sini kita cari dulu. Nah, 1/RP. RP ini adalah resistor pengganti paralelnya. Itu sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2. Ini 1/RP ini sama dengan 1/RS1 tadi adalah 60 ohm. Sini kita masukkan 60 ditambah dengan 1/RS2. RS2 itu nilainya adalah 70 ohm. Tuh. Nah, kemudian kita samakan di sini. Ini 1/RP sama dengan 7/420 ditambah dengan 6/420. Kemudian kita jumlahkan. Satu per RP sama dengan 13/420. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kalikan silang. Kita kalikan silang di sini 420 sama dengan 13 RP. Maka besar RP sama dengan 420 dibagi dengan 13. Maka besar RP adalah 32,5
ohm. Nah, kalau kita sudah mengetahui RP ini adalah resistansi pengganti pada rangkaian Wheatstone ini. Jadi R totalnya di sini. Maka kita tinggal menghitung I totalnya. I total bisa kita hitung dengan rumus ini. I total sama dengan VS per RP. Sama dengan VS-nya adalah 100 dibagi dengan 32,31. Ketemu hasilnya 100 dibagi dengan 32,31. 3,09 ampere. Nih, nilainya sama. Nah, bisa menghitung dengan menggunakan hukum Kirchhoff arus atau mencari nilai resistansi pengganti untuk rangkaian Wheatstone-nya. Itu untuk soal nomor 1A, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum ada, Mas. Ada enggak? Belum, Mas. Mana? Enggak ada? Kita lanjut ya. Kemudian untuk soal yang 1B, ini adalah menghitung besar tegangan di titik C dan titik D. Nah, untuk mengukur besar tegangan di sini, kita bisa menggunakan rumus PC dengan hukum arus. Ini PC sama dengan hukum ohm. PC sama dengan, pembagi tegangan. Nah, PC sama dengan R2 dibagi dengan R2 tambah R1 dikali dengan VS. Nah, ini rumus untuk menghitung PC. Jadi di sini R2 dibagi dengan R2 ditambah R1 dikali VS. Dan PC sama dengan nilai R2-nya adalah
40 ohm, 40, kemudian R1-nya adalah 20 dikali dengan PS-nya 100. Dari sini kita bisa langsung hitung 100 dikali 40 bisa 4000. 4000 dibagi dengan 60. Nah, kita dikali 100 dan ketemu nilai VC itu sebesar 66,7. Kemudian setelah VC kita akan hitung besar tegangan di titik D. PD sama dengan di sini titik D rumusnya adalah R4 dibagi dengan R4 ditambah R3 dikali PS. Rumusnya ini. Dan kita masukkan nilainya PD sama dengan R4-nya adalah 60, kemudian R3-nya adalah 10. 100. Oke, kemudian kita bisa menyederhanakan lagi. 60 dikali 100 itu adalah 6000. 6000 dibagi dengan 70. Kita ketemu nilainya adalah 85,7 volt. Nih, untuk tegangan di titik D itu besarnya adalah 85,7 volt. Kemudian soal yang 1C itu adalah menghitung besar Vout. Nah, untuk Vout ini ada dua jawaban. Bisa dihitung dari VCD atau dihitung dari VDC. Bisa di sini Vout sama dengan VCD. Ketika Vout itu sama dengan VCD, maka rumusnya adalah VC dikurangi dengan VD. Maka besarnya VC itu tadi adalah 66,7 dikurangi VD itu 85,7. Maka ketemu tegangan Vout ketika dilihat dari VCD, maka besarnya adalah minus 19 volt. Tuh. Kemudian kalau Vout dilihat dari VDC, ini Vout kalau kita lihat dari VDC, maka rumusnya adalah VD dikurangi dengan VC yang dengan 85,7 dikurangi 66,7. Ketemu nilai tegangannya adalah 19 volt. Itu